warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laini Fitriani Astuti dari kelas 5B Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di sini saya akan membahas mengenai konsep studi kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana konsep studi kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Jadi berdakwah dengan segala bentuknya adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad, memberi nasihat dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat atau hukum Islam tidak mewajibkan bagi umatnya untuk mendapatkan hasil semaksimalnya. Akan tetapi usahanya lah yang diwajibkan semaksimalnya sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Adapun orang yang diajak ikut ataupun tidak ikut itu telah menjadi urusan Allah. Berdakwah itu adalah wajib hukumnya dikerjakan oleh setiap muslim. Nah, oleh karena itu bagi kaum yang mentaati perintah dakwah tersebut, beruntunglah mereka. Karena mereka berdakwah bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan berniat membela dan menegakkan agama Allah, yaitu agama Islam. Kemudian pelaksanaan dakwah merupakan perintah Allah dan memiliki dasar hukum yang dijelaskan dalam firman Allah. Nah, jadi telah dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 104. Jadi ayat ini mengandung pengertian bahwa kewajiban berdakwah itu adalah kewajiban atas seluruh individu manusia, khususnya bagi suatu kelompok dai yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan tentang hukum Islam. Hendaknya semua kaum muslimin menjadi umat-umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Nah, kemudian di sini saya akan membahas konsep dasar yang relevan dalam merancang kebijakan dakwah. Pertama, pemahaman ajaran agama. Yang kedua, analisis target audiens. Kemudian yang ketiga, konteks sosial dan budaya. Yang keempat, tujuan dakwah. Apa tujuannya gitu. Kemudian yang kelima, metode dakwah, metode apa yang digunakan, metode apa yang akan digunakan. Kemudian pesanan dan pesan dakwah. Yang ketujuh, kreativitas dan inovasi. Yang kedelapan, evaluasi dan penyesuaian. Yang kesembilan, keterbukaan dan toleransi. Kemudian yang ke-10, kerjasama dan konsolidasi. Kemudian apa itu maksudnya kerjasama dan konsolidasi? Jadi dalam kebijakan dakwah, kerjasama dengan kelompok dan organisasi yang memiliki tujuan yang sama atau tujuan serupa bisa sangat bermanfaat. Nah, konsolidasi upaya-upaya dakwah dapat memperkuat dampak yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tadi kita membahas konsep kebijakan dakwah, sekarang kita membahas tujuan studi kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Nah, jadi dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tujuan ini dimaksudkan untuk memberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Sebab tanpa tujuan yang jelas, seluruh aktivitas dakwah akan sia-sia. Nah, kemudian jadi tujuan dakwah itu dibentuk menjadi 3 ya. Pertama, tujuan praktis. Nah, tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat kepada jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada tauhid yang menjanjikan kebahagiaan. Yang kedua, tujuan realistis. Nah, jadi tujuan realistis adalah tujuan antara, yakni berupa terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan, sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dengan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, tujuan idealistis. Nah, tujuan idealistis ini adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah, yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidam-idamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah tadi tiga tujuan yang ada dalam studi kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas fungsi studi kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan. Nah, jadi dakwah merupakan bagian integral dari ajaran Islam.
yang bertujuan untuk menyebarkan dan memperkuat keyakinan serta nilai-nilai dalam masyarakat. Yang berikut adalah beberapa manfaat dari studi kebijakan dakwah. Yang pertama, membangun strategi efektif. Yang kedua, memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Kemudian yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Yang keempat, mendorong inovasi. Nah, di dalam mendorong inovasi ini, analisis kebijakan dakwah mendorong pengembangan ide-ide inovatif dalam menyampaikan pesan dakwah. Dengan memahami tren sosial, teknologi, dan budaya, dapat diciptakan metode dakwah yang lebih menarik dan relevan dengan zaman. Kemudian, yang keempat, kita akan membahas langkah-langkah konkret dalam kebijakan studi dakwah dan manajemen kelembagaan. Jadi, langkah-langkah konkret dalam studi kebijakan dakwah atau kebijakan studi dakwah dan manajemen kelembagaan ialah pedoman untuk bertindak. Nah, sedangkan kebijakan publik menurut Thomas Steele adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Nah, kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Nah, lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup kebijakan berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan dakwah dan manajemen kelembagaan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas dakwah dan memperkuat struktur kelembagaan. Jadi prosesnya melibatkan langkah-langkah konkret seperti identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi program, dan evaluasi berkala. Nah, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mampu memberikan pendidikan agama secara optimal dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Dengan manajemen yang baik, lingkungan dapat meningkatkan peran dakwah dan keberlanjutannya di masyarakat, terutama ketika kita mengimplementasikannya pada pusat studi dakwah seperti pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi dakwah, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.